Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 888 Mencuri Barang. Semua orang pergi ke ruang pengawasan dan melihat Regina Bai ada di dalam sana. Kepala Sun segera melangkah maju. Siapa yang membiarkanmu masuk? Gedi, bagaimana kedua orang ini dapat masuk? Thomas Kin yang tadi saja belum terselesaikan, tetapi tidak menyangka mereka masuk sekarang. Direktur Sun sangat marah karena ada terlalu banyak orang sekarang. Apakah kedua anjing ini berani berseteru dengannya? Talia Liu menoleh, menatap Kepala Sun dengan dingin dan berkata, "Aku yang membiarkan mereka masuk." Kepala Sun tiba-tiba terdiam, menahan rasa malunya dan tersenyum, "Hehe, rupanya Direktur Liu yang mengizinkan mereka masuk." "Direktur Liu, Regina Bai ini sudah aku pecat karena tertangkap basah sedang mencuri olehku, lalu dia datang karena tidak dapat menerimanya, jadi aku pun tidak mengizinkan dia untuk masuk." Talia Liu mendengar ini, muncul senyuman dingin di wajahnya. Benar-benar orang jahat yang akan mengadu terlebih dahulu. Benarkah? Apa yang dia curi? Kepala Sun dengan fasih berkata, "Dia mencuri produk yang ada di gudang kita yang berkisar 50 hingga 60 ribu barang." Talia Liu bertanya, "Apakah ada bukti? Apakah ada video pengawasan?" Kepala Sun sudah menyusun kata-katanya sejak awal. "Tidak ada, tetapi dia adalah petugas gudang dan dia pasti tahu betul tentang titik-titik pengawasan, jadi pasti tidak sulit untuk mendapatkan sesuatu dari dalam." Rekan-rekan lain juga memelototinya. Mereka tidak menyangka petugas gudang itu akan melakukan pencurian. Gadis muda seperti ini, bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? "Benar, mengapa kamu tidak mengurusi pekerjaanmu dengan baik melainkan mencuri barang? Apakah Direktur Liu memperlakukan kamu dengan buruk? Mengapa kamu tidak keluar untuk bertanya, seberapa tinggi gaji yang dibayarkan oleh Stratus Beauty? Dengan gaji yang begitu tinggi kamu masih saja mencuri, apakah kamu layak bagi Direktur Liu?" Pada dasarnya Regina Bai tidak memiliki kekuatan, tetapi ketika dia menghadapi situasi ini, dia secara alami diserang oleh sebuah kelompok. Air mata Regina Bai jatuh. "Bukan aku, ini bukan aku." Regina Bai masih muda dan jujur, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini. Kebanyakan dari Stratus Beauty adalah pegawai wanita, ketika mereka memarahi seseorang, efektivitas tempurnya pun menjadi sangat luar biasa. "Sudah!" Talia Liu berteriak dan semua orang berhenti. Kepala Sun ini seperti terlihat sedang melemparkan masalah. Talia Liu bertanya, "Ketua Sun, karena kamu tahu dia telah mencuri sesuatu, mengapa kamu tidak menghubungi polisi? Puluhan juta rupiah telah dianggap sebagai tindak pidana dan masuk akal jika dia harus dilaporkan ke polisi." Kepala Sun mengelak dan menjelaskan, "Hehe, bagaimanapun juga kita berasal dari perusahaan yang sama. Lagi pula dulu kita adalah sesama rekan kerja dan aku bersimpati padanya serta ingin memberinya kesempatan." Tentu saja Direktur Sun tidak berani menelepon polisi. Begitu polisi terlibat, polisi akan segera mengetahui kebenarannya, bukankah dia yang akan kehilangan pekerjaan? Masalah sepele semacam ini hanya akan mengalami kerugian berkisar pada puluhan hingga ratusan juta dan bagi Stratus Beauty yang merupakan perusahaan domestik terbesar, itu tidak ada apa-apanya. Selama para eksekutif tidak mengetahuinya, itu bukan apa-apa. Talia Liu mencibir dan berkata, "Kepala Sun, aku meminta Gedi untuk memperbaiki pengawasan barusan. Mari kita lihat." Wajah Direktur Sun tiba-tiba berubah. Sudah diperbaiki. Dia ini sering memberikan sesuatu kepada Kapten Zhang dan sesekali memberikan sejumlah uang, dan keduanya bekerja sama hanya karena dia akan mencuri barang setiap kali pengawasan digantikan. Akan tetapi kamera pengawasannya sudah diperbaiki sekarang. Gedi mengelak dari matanya dan tidak berani menatap langsung ke arah Kepala Sun. Bagaimanapun juga,
Untuk melindungi pekerjaannya dia harus menjual orang lain. Di bawah tatapan semua orang, terlihat kepala Sun menyelinap di sistem pengawasan, diam-diam mengambil produk itu, memasukkannya ke dalam mobilnya dan pergi. Aksinya sangat lancar yang artinya dia sudah terbiasa melakukan tindakan tersebut. Wajah kepala Sun langsung memucat dan dia tidak pernah menyangka hal itu akan terungkap. Direktur Liu, aku salah. Ini pertama kalinya aku melakukan hal semacam ini. Direktur Liu mohon. Talia Liu mencibir, pertama kali. Apa menurutmu aku akan percaya? Kamu tidak perlu memberitahuku, katakan saja pada polisi. Ketika suara itu turun, Gedi langsung memanggil beberapa penjaga keamanan dan menangkap ketua Sun. Direktur Sun berjuang mati-matian, Gedi. Kamu juga mendapatkan banyak keuntungan dariku. Tapi kamu mengkhianati aku seperti ini. Gedi buru-buru meminta seseorang untuk menyeretnya keluar. Wajah Talia Liu sangat dingin, matanya menyapu para pimpinan yang hadir dan berkata dengan dingin. Meskipun Stratus Beauty sekarang menjadi bisnis besar, tetapi tanggul 1000 mil dapat runtuh di sarang semut. 1 ekor pun dapat menghancurkan perusahaan kami. Begitu aku menemukan orang seperti itu, aku akan menangani ini dengan ketat dan aku harap kalian semua akan menganggapinya sebagai peringatan. Wanita-wanita ini menundukkan kepala dan mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Di perusahaan sebesar itu, tangan dan kaki atasan seperti mereka tidaklah bersih. Ada yang mencuri barang dan ada yang pergi ke pintu belakang untuk menerima atau memberi hadiah. Meskipun Talia Liu tidak punya waktu untuk mengurusinya, tetapi sekali dia mengurusinya, maka akan banyak orang yang terkena imbasnya. Tidak ada yang mau menjadi monyet yang dibunuh, jadi lebih baik jangan berani melakukan hal seperti itu lagi di masa depan. Regina Bai, kamu akan mengambil posisi kepala Sun untuk sementara. Meskipun keahlian kamu Quran, tetapi aku sangat menyukai karakter kamu. Aku yakin kamu dapat melakukan pekerjaan ini. Regina Bai terdiam sejenak karena tersanjung. Terima kasih Direktur Liu. Regina Bai berubah dari petugas gudang menjadi kepala departemen. Tiba-tiba, ekspresi rekan-rekan yang pernah menyindir dan memarahi Regina Bai sebelumnya tampak jelek. Siapa yang mengira bahwa gadis kecil di pedesaan akan dapat menjadi kepala departemen secara langsung dan mereka akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Setelah Regina Bai menjabat, Talia Liu meminta mereka semua untuk kembali dan membawa Thomas Qin ke kantornya sendirian, menutup pintu dan bertanya sambil tersenyum. Lama tak berjumpa, Dr. Qin. Thomas Qin tersenyum tipis, Direktur Liu, wajahmu cepat sekali berubahnya. Tadi, Talia Liu terlihat seperti presiden yang sombong yang sedang melatih orang-orang, tapi sekarang dia langsung memasang wajah tersenyum. Sikap ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Talia Liu tersenyum, mau bagaimana lagi? Aku adalah bos mereka, jika tidak tegas, bagaimana mereka bisa takut padaku? Thomas Qin melangkah ke depan dan tanpa rasa sungkan langsung menarik tangan Talia Liu untuk memeriksa denyut nadinya. Keduanya melakukan sentuhan fisik, tubuh Talia Liu gemetar, tapi ekspresinya dengan cepat kembali seperti semula. Thomas Qin memeriksa denyut nadinya sejenak dan mengangguk. Tubuhmu pulih dengan baik. Apakah kamu ada merasa yang tidak nyaman akhir-akhir ini? Talia Liu melihat langsung ke Thomas Qin dan berkata, tidak ada yang tidak nyaman, tapi aku baru-baru ini kekurangan seorang kekasih. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.